Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Tabikun. Hari ini tanggal 29 April 2020, saya akan memberikan informasi terkini tentang perkembangan COVID-19 di Provinsi Lampung. Saat ini Provinsi Lampung mempunyai orang dalam pemantauan sejumlah 3.275 orang, di mana yang sudah selesai dipantau selama 14 hari berjumlah 2.687 dan sedang dalam pemantauan sejumlah 587 orang, dan ODP yang meninggal ada 1 orang. Untuk PDP, pasien dalam pengawasan, saat ini Provinsi Lampung memiliki 73 PDP, di mana 19 orang masih berada di ruang isolasi di rumah sakit dan sejumlah 41 orang sudah ada hasilnya, yaitu hasil swabnya negatif, dan yang meninggal dalam status PDP ada 13 orang. Untuk kasus terkonfirmasi COVID-19 dalam arti positif COVID-19, saat ini Provinsi Lampung mempunyai 46 kasus, di mana yang masih dirawat di ruang isolasi ada 30 kasus, dan yang meninggal 5 kasus, dan yang sembuh ada 11 orang. Alhamdulillah dalam kesembuhannya kita hari ini mendapat tambahan 1 orang pasien yang sudah sembuh dan bisa keluar dari rumah sakit yang ada di Provinsi Lampung. Ada pertanyaan, Bandar Lampung ditetapkan sebagai zona merah. Itu artinya apa? Ya, untuk menentukan zona merah itu bukan dari kami ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sekali lagi kami tegaskan, zona merah itu yang menentukan adalah dari Gugus Tugas Nasional, dalam hal ini adalah BNPB ya. Saat ini memang Dinas Kesehatan Provinsi Lampung kita sedang menganalisa kasus tentang epidemiologi yang terjadi di Kota Bandar Lampung, kenapa ditetapkan sebagai zona merah tersebut. Kita memakai ilmu-ilmu epidemiologi. Yang pertama adalah soal bahaya atau hazard. Ya, kasus konfirmasi positif yang terbanyak itu memang di Bandar Lampung. Dan kasus kematian kumulatif terbanyak juga di Provinsi Lampung itu ada di Bandar Lampung. ODP kumulatif terbanyak itu juga ada di Bandar Lampung. PDP kumulatif yang terbanyak juga ada di Bandar Lampung. Selanjutnya adalah faktor kerentanan atau vulnerability. Jumlah penduduk tertinggi nomor 3 di Provinsi Lampung, Bandar Lampung ini. Dan kepadatan penduduknya tinggi, yaitu 3.552,4 per kilometer persegi. Selanjutnya mobilitas penduduk juga sangat tinggi di Bandar Lampung. Adanya pintu masuk yaitu ada Bandara Raden Intan, juga dari laut kita di Bandar Lampung mempunyai pelabuhan Panjang, dan juga ada pintu tol yang masuk ke menuju Bandar Lampung itu melalui darat, dan juga berbatasan dengan wilayah wisata laut di Pesawaran. Dan selanjutnya pusat perekonomian memang tertinggi di Lampung, di mana banyak pasar dan mal-mal yang berdiri di kota Bandar Lampung. Itulah beberapa hal yang menyebabkan kita kaji dari epidemiologi untuk menentukan kenapa Bandar Lampung disebutkan sebagai zona merah. Kaitan Bandar Lampung telah ditetapkan terjadi transmisi lokal COVID-19. Apa tanggapan Ibu? Kemudian apa rencana gugus tugas selanjutnya dalam penanganan COVID-19? Perlu saya berikan informasi di sini, dalam penentuan sudah ada transmisi lokal atau belum itu banyak teori yang disampaikan oleh beberapa pakar atau ahli. Kalau menurut studi epidemiologi yang kami lakukan, bahwa di Bandar Lampung ini memang belum terjadi transmisi lokal, karena semua kasus yang awal terjadinya adalah kasus imported atau kasus yang berasal ada kontak dengan orang di luar Bandar Lampung yang merupakan daerah terjangkit. Dan selanjutnya ada pertanyaan bagaimana rencana gugus tugas selanjutnya. Ya, rencana kami gugus tugas selanjutnya tentu tetap bekerja semaksimal mungkin untuk seluruh kabupaten kota, dengan bukan hanya saja Bandar Lampung. Untuk tentu saja kita membantu dalam pengadaan APD, kita distribusikan ya, rapid test, dan juga kita juga bosan-bosan mengingatkan kembali untuk disiplin bergotong royong antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Ya, contohnya misalnya ada OTG yang dapat dari tracing. Seandainya OTG itu memang tidak bisa karantina mandiri secara tertib di desanya, atau masyarakat mungkin resah dengan adanya OTG yang positif,
bisa langsung dikirimkan ke Rumah Sakit Bandar Negara Husada yang ada di Kota Baru di Provinsi Lampung. Ya. Nah, selanjutnya kami juga mohon minta kepada aparat desa ya melalui tim surveillance yang sudah ada ODP yang pulang ke desanya, mohon tim surveillance melaporkan kepada Bapak Kepala Dinas atau Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan Ibu Kepala Dinas atau Bapak Kepala Dinas bisa melaporkan kepada kepala daerah, yaitu dalam hal ini Bupati atau Wali Kota, untuk mengingatkan aparat desanya untuk memantau dengan betul-betul terhadap ODP yang baru datang di desanya dengan menggerakkan semua aparat desa. Harus dipantau, dilihat apakah ODP tersebut patuh atau tidak karantina mandiri selama 14 hari. Ini harus dilakukan secara bersama-sama karena tentu saja tidak bisa diselesaikan oleh jajaran kesehatan sendiri. Berapa banyak tenaga surveillance yang ada di Provinsi Lampung dan apa latar belakang pendidikan tim surveillance ini? Apakah tim surveillance masih bisa mengcover karena data ODP, PDP, dan positif terus meningkat? Surveillance yang ada di Provinsi Lampung berjumlah 430 orang. Latar belakang dari sarjananya ada sarjana kesehatan masyarakat, ada sarjana keperawatan, ada diploma 3 kesehatan. Sementara tim surveillance masih bisa mengcover untuk jumlah ODP, PDP, dan pasien yang positif COVID-19. Alhamdulillah selama ini surveillance sudah bekerja dengan sangat baik, bisa juga mendapatkan data ODP dan juga PDP dan juga kasus-kasus yang positif terhadap COVID-19. Bagaimana penanganan limbah medis yang berada di rumah sakit dan di puskesmas yang tidak memiliki pengolahan limbah serta limbah rumah tangga pada ODP yang diisolasi secara mandiri di rumah? Apakah sudah maksimal? Dan jika sampah tercampur dengan limbah rumah tangga yang lain, kemungkinan apa yang akan terjadi? Dalam hal ini saya bisa menjelaskan bahwa untuk rumah sakit tentu sudah mempunyai pengolahan limbah. Demikian juga dengan puskesmas. Puskesmas saat ini sudah terakreditasi, termasuk di dalamnya ada juga penilaian dalam pengolahan limbah. Jadi tidak ada rumah sakit atau puskesmas yang tidak mempunyai pengolahan limbah. Untuk ODP yang dirawat di rumah, tentu ODP ini adalah orang dalam pemantauan yang tentu saja belum positif COVID-19. Dia dipantau hanya untuk monitoring diri sendiri. Tatkala 14 hari ada keluhan-keluhan yang menjurus ke COVID-19. Dalam hal ini ODP tidak ada masalah dalam pengolahan sampah di rumah. Jadi kalaupun bercampur, ODP memang belum positif COVID-19. Bagaimana dengan nasib para pekerja yang kerjanya di Bandar Lampung, tapi tinggalnya di perbatasan Bandar Lampung, kemudian pulang ke rumahnya, misalnya di kawasan Tanjung Bintang dan Natar atau Pesawaran, apakah mereka masuk atau bisa dikatakan ODP? Para pekerja tersebut belum dapat dikategorikan sebagai ODP karena belum tentu para pekerja tersebut menimbulkan gejala sesuai dengan pedoman penanganan COVID-19 revisi ke-4. ODP selain berasal dari wilayah transmisi lokal harus dibuktikan juga dengan adanya keluhan, yaitu demam atau riwayat demam dengan gejala lain seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan bahkan sampai dengan sesak atau ada gambaran pneumonia di paru-parunya. Himbauan saya kepada masyarakat yang ada di Provinsi Lampung, tentu saja saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat, mari kita bekerja sama, bergotong royong bersama pemerintah untuk kita menyelesaikan pandemi COVID-19 ini secara bersama-sama. Tugas daripada pemerintah tentunya menyiapkan sarana prasarana, mulai dari tindakan preventif, lalu memberikan pelayanan kepada yang sakit, sampai nanti daripada pandemi ini pasti masih ada tugas daripada pemerintah. Nah, masyarakat kita mengharapkan tentu saja ikuti aturan protokol kesehatan yang sudah disampaikan, yaitu disiplin dalam menjaga jarak, minimal social distancing-nya itu adalah 1 meter. Selanjutnya juga saat ini untuk berkomunikasi, sosialisasi jangan lebih dari 15 menit. Ya, selanjutnya juga disiplin dalam memakai masker, ya, maskermu untukku, dan disiplin juga kita menjaga stamina tubuh kita, ya, agar tentu saja dengan stamina yang baik penyakit juga tidak mudah datang kepada kita dengan cara kita melakukan PHBS,
PHBS itu salah satunya adalah cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir sesering mungkin, dan juga kita berolahraga yang termasuk dalam gerakan masyarakat hidup sehat. Selanjutnya yang paling penting lagi adalah hindari kerumunan, disiplin dalam menghindari kerumunan tersebut. Ya, ini permohonan kami kepada masyarakat ya, khususnya mungkin di kota besar di Provinsi Lampung yaitu Bandar Lampung. Kami mohon dengan sangat masyarakatnya untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan tersebut. Satu lagi pesan saya, tidak usah panik dengan ada zona-zona tersebut ya. Sebenarnya mau ada zona merah, zona hijau ataupun apapun, kami dari jajaran kesehatan baik di provinsi maupun kabupaten kota tetap memperlakukan protap yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan kepada seluruh kami di jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, di mana protap itu untuk diketahui sudah 4 kali mengalami revisi, saking mungkin pemerintah ingin memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Jadi sekali lagi kami mohon dengan sangat, mari kita bekerjasama, bergandengan tangan melalui pandemi ini. Dan bagi masyarakat mungkin yang saat ini sudah dikatakan berada di zona merah, tidak perlu panik ya, karena panik itu tentu akan juga menurunkan imunitas tubuh sehingga juga nanti virus gampang masuk ke dalam tubuh. Tetap semangat, tetap berdoa kepada Allah SWT, patuhi protokol kesehatan, disiplin tadi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan patuhnya masyarakat terhadap disiplin-disiplin yang sudah disampaikan oleh pemerintah untuk tetap di rumah, tidak mudik ya, tentunya itu untuk dipatuhi oleh semua masyarakat, tidak hanya di Bandar Lampung, tidak hanya di seluruh Provinsi Lampung, mungkin di seluruh Indonesia, itu bahkan dunia, karena ini merupakan pandemi global ya. Jadi mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk kita bisa melalui pandemi global COVID-19 ini dengan secepat-cepatnya berakhir di bumi Lampung.